Ada 3 gambaran tentang orang Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Orang Kristen itu yang pertama seperti seorang prajurit. Yang kedua kita digambarkan seperti seorang olahragawan. Dan yang ketiga kita digambarkan seperti seorang petani. Ya, kita berjuang ya untuk memenuhi kerajaan surga. Rasul Yohanes berkata, inilah kemenangan kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Bicara tentang iman, mana roti kehidupan, firman yang menimbulkan iman. Kita jadi olahragawan, sang juara. Saudara-saudaraku, saya ingin 3 ini kita miliki. Iman, katakan harap, kasih. Kita prajuritnya Tuhan, berjuang. Kita punya kasih, kita mau berkorban. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita datang cari hadirat Tuhan, bukan cari hamba Tuhan. Nanti sore jam 5 di sini ada Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saudara yang ingin dengar ya Pak Yusuf Roni jam 5, khusus jam 5 ya akan hadir di sini. Tadi saya dengar Pak ini udah penuh ya. Jam 10 waktu Pak Yusuf Roni datang, Bapak Pendeta Yusuf Roni, kita tambah kursi. Saya dengar dulu Pak Pariaji kalau hadir ini gedung dimuat 2000 orang. Ini saya set 1200 ya. Tapi saya percaya jemaat GCS cari hadirat Tuhan hari ini, bukan cari hamba Tuhan. Amin. Saudara, ada 3 gambaran tentang orang Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam surat Timotius, Paulus berkata, orang Kristen itu yang pertama seperti seorang prajurit. Seperti seorang prajurit. Yang kedua kita digambarkan seperti seorang olahragawan, ya, atlet. Dan yang ketiga kita digambarkan seperti seorang petani. Inilah gambaran dari kekristenan kita. Ya, coba kita buka dulu sebagai dasar dari pembacaan kita dari surat Timotius. Ya, kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 6. Saudara, Paulus ini orang yang IQ-nya lebih dari Einstein. Dia memang orang yang tadinya membenci kekristenan, bahkan dia sempat membunuh Stefanus. Dia yang mengizinkan, bahkan menyetujui Stefanus dilempari batu. Ya, dia bawa surat kuasa untuk membunuh orang Kristen di Damsyik, tapi dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. 2 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat 6. 2-3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga mengajar orang. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai, beri tanda kata sebagai juara. Inilah olahragawan apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang sedang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang percaya katakan amin. Paulus berkata, seorang prajurit di hadapan saya hari ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang, ya, saudaraku. Perjuangan
itu adalah sebuah pengorbanan. Nggak pernah ada orang berjuang tanpa bahkan orang yang berjuang siap untuk mati. Saudara, kalau bicara tentang pengorbanan, pasti bicara tentang kasih. Ya, pengorbanan itu bicara tentang kasih. Jadi prajurit sebenarnya bicara tentang kasih. Ya, kita sedang berjuang. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya. Perjuangan kita belum selesai. Ayo terus berjuang. Kok nggak ada amin? Saudara sedang berjuang dengan dosa, ya, antara godaan-godaan dosa. Kita sedang berjuang dengan daya tarik dunia ini yang membawa kita, menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Ya, kita berjuang ya untuk memenuhi kerajaan surga, menarik jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang kedua, seorang olahragawan, dia akan mendapat mahkota jika menjadi saya yakin di hadapan saya adalah semua juara-juara. Amin. The winner. Katakan the winner. Amin. Juara. Amin. Juara berarti seorang apa? Pemenang yang mengalahkan. Katakan pemenang yang. Ini bicara tentang iman. Rasul Yohanes berkata, inilah kemenangan kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Olahragawan bicara tentang iman. Ya, tadi prajurit bicara tentang kasih. Orang kalau nggak ngerti pengajaran ini, dia pikir apa sih prajurit? Saya bukan tentara. Ya, kita prajuritnya Tuhan, berjuang. Kita punya kasih, kita mau berkorban. Amin. Korban waktu. Hari ini saudara korban, ya, datang pagi-pagi jam 10, enaknya hari libur istirahat sampai siang, tidurnya sampai siang bangkong, tapi saudara datang ke gereja. Kita berjuang, berkorban tenaga, berkorban uang dan sebagainya. Yang kedua, kita adalah pemenang. Amin. Olahragawan yang menjadi juara, pemenang iman kita. Coba dibaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Tampilkan ayatnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Ya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari dunia, yang lahir dari Tuhan mengalahkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman. Olahragawan bicara tentang iman. Yang ketiga, petani. Dikatakan petani yang bekerja keras. Dia mulai dari memacul, bajak. Dulu belum ada traktor, belum ada alat-alat. Orang harus mencangkul, ya saudara-saudaraku, sampai dia harus menyirami, sampai dia harus menjaga jangan sampai ya yang sudah ditanam tumbuh ini lalu dimakan oleh binatang-binatang. Dia yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil. Ini bicara tentang pengharapan. Ternyata yang kita lakukan tidak sia-sia, semua ada hasilnya. Jeripayahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi 3 hal: iman, harap, kasih. Semua bilang iman, harap, kasih. Iman itu olahragawan. Harap itu apa tadi? Petani. Kasih itu apa? Prajurit. 3 hal. Saya ingin jemaat GECS benar-benar jadi 3 hal ini, punya 3 hal ini: iman, harap, kasih. Ini yang dicari Tuhan, saudara. Ini bagaikan 3 alat di tabut perjanjian. Di tabut perjanjian itu ada 3 alat. Sebelum ditutup dengan tutupan grafirat pendamaian, di atasnya ada Shekinah glory, sinar kemuliaan. Harus ada 3 alat. 1, harus ada 2 loh batu, kasih.
Dua loh batu itu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sesamamu manusia. Kasih prajurit. Harus ada apa lagi? Buli-buli berisi mana yang tidak pernah busuk. Mana ini kekal. Bicara tentang iman, mana roti kehidupan, firman yang menimbulkan iman. Kita jadi olahragawan, sang juara. Halo, amin. Dan yang ketiga harus ada tongkat Harun yang bertunas. Tongkat yang udah mati. Tongkat ini berarti kayu yang udah putus, tidak ada akarnya, udah diproses, bisa bertunas. Ada pengharapan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi. Anak Tuhan masih punya pengharapan. Manusia diciptakan Tuhan sebagai ciptaan satu-satunya yang diberi Tuhan pengharapan. Binatang, tumbuh-tumbuhan gak punya pengharapan. Yang punya pengharapan hanya manusia. Tapi justru manusialah yang seringkali kehilangan pengharapan. Coba pernah lihat, saudara Cici pernah lihat seekor bebek gantung diri? Pernah lihat seekor bebek gantung diri? Pernah? Kalau bebek digantung di restoran Cina banyak, namanya apa? Bebek packing, saudara. Yang sering kali gantung diri siapa? Manusia. Pernah lihat seekor sapi tidur di atas rel kereta api? Pernah? Siapa yang sering tidur di atas rel kereta api? Manusia yang putus pengharapan, yang kehilangan kekasihnya, yang kehilangan uangnya, ya, tidak ada jalan, tidur di atas rel supaya dilindas kereta api. Saudara-saudaraku, saya ingin tiga ini kita miliki. Kalau tiga ini ada, iman, katakan harap, kasih. Iman apa tadi? Loh, lupa. Olahragawan, juara, mengalahkan dunia. Iman kita. Harap apa? Punya pengharapan, ada panen. Yakinlah, saudara tabur hari ini, panen akan saudara tuai. Ada pengharapan. Saudara membesarkan anak, ada harapan. Nanti anak saya jadi dokter, anak saya jadi orang hebat, anak saya bahkan mungkin jadi presiden. Ada pengharapan. Di dalam Yesus pengharapan kita tidak sia-sia. Petani, kasih. Apa kasih itu? Prajurit yang berkorban, dan tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Tiga hal ini kita miliki, bagikan di dalam hidup kita ada tiga alat. Apa tadi? Satu, dua loh batu. Yang kedua, buli-buli berisi mana. Yang ketiga, tongkat. Maka oleh Tuhan ditutup, kita dapat perlindungan. Katakan amin. Di atasnya ada dua kerubium. Ini bicara Tritunggal. Tutupnya ini Yesus, dua kerub ini Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Saudaraku, saya yakin jemaat GLJS adalah jemaat yang sangat dicintai Tuhan. Punya iman, harap, kasih. Jadi olahragawan, jadi petani, jadi prajurit. Maka saya yakin kita jadi orang Kristen yang kuat. Saudaraku, orang yang takut itu menggambarkan dirinya seperti belalang. Saya ingat bagaimana 10 prajurit, 10 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk meninjau, untuk memata-matai Kanaan. 10 pengintai yang pulang menyebarkan virus ketakutan. Yang dikirim 12, karena Israel 12 suku. Satu suku diwakili satu orang. 10 dibanding 2, berarti 10 lebih banyak. Mayoritas. Yang mayoritas belum tentu benar. Belum tentu benar. Yang 2 berkata kita pasti masuk. Nggak didengerin karena lu cuma 2 suaramu. Yang 10 bilang nggak bisa. Ya, mengapa mereka bilang nggak bisa? Yang kita hadapi itu raksasa. Kita ini seperti belalang. Saudara, orang yang takut, saya tulis, menyamakan dirinya dengan siapa? Belalang.
Saya harap tidak ada satu orang pun di sini yang berkata aku ini belalang, nggak ada. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jangan engkau samakan dirimu dengan belalang. Di hadapan musuh kita ini belalang, kata. Ini tandanya orang takut. Ya, musuh kita hebat, musuh kita gede, musuh kita besar. Saudara-saudara, kenapa yang hebat, yang besar, yang perkasa tidak kau alamatkan bagi Tuhan? Mengapa? Mengapa yang besar, yang hebat, yang perkasa justru kau alamatkan kepada musuhmu? Justru kau alamatkan kepada masalahmu dan persoalanmu. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita berubah. Kita ini seringkali mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya ulangi, saya tulis. Seringkali kita mengucapkan sesuatu yang justru kita enggak. Saudara pingin enggak sakit saudara makin parah? Pingin enggak? Enggak kan? Tapi seringkali kita mengucapkan, aduh sakitku tambah berat pak, parah loh sakitku ini, sakitnya papa ini parah loh. Saudara pingin enggak uang saudara habis? Pingin enggak uang saudara habis? Pingin? Tapi seringkali kita bilang, duitku entek pak, duitku entek. Loh, kenapa kita justru mengucapkan yang kita tidak inginkan? Aduh Pak Sam, anakku tinakal, anakku ini, suamiku ini tukang selingkuh Pak Sam. Ya, aduh suamiku ini pak. Kata, loh kenapa? STNK. Loh STNK kan apa? STNK itu apa? Surat mobil. Suamiku STNK. Loh kenapa Bu STNK? Ada masalah habis. Itu ada itu loh Bu, masa pemutihan, nggak kena denda. Enggak Pak, STNK sudah tua nakal kembali. Sudah tua apa? Walah tak pikir STNK-nya habis. Datang ke Satlantas, ternyata STNK sudah tua nakal kembali. Ya, seringkali yang kita nggak kepingin justru kita ucapkan. Saya mau tanya, saudara pingin uangnya habis atau uangnya banyak? Tapi yang seringkali diucapkan uangnya habis atau banyak? Entek duitku. Pernah nggak bilang, Pak tak kondoi, tak ceritai, apa duitku wakeh Pak. Loh, halo amin. Siapa yang pingin duitnya banyak? Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nanti kalau yang diomongkan mestinya duitku banyak loh. Mau sehat atau sakit? Kenapa yang seringkali kalau ketemu, aduh awakku loro kabeh, encok pegelinu rematik, asam urat. Kenapa nggak bilang, badanku sehat sembuh, aku lo seger waras. Ya apa Ci, ya apa kok, ya apa Mas, ya apa Dik, sehat. Situ kalau sekarang ditanya, bagaimana kabar saudara hari ini? Nah ini salah satunya, kita ucapkan yang kita inginkan, luar biasa. Jangan bilang ya apa kabare, bokek. Loh, kabar kok bokek? Memangnya kamu pingin bokek? Ya enggak loh. Kenapa kamu ucapkan? Saya tulis, seringkali kita mengucapkan yang kita nggak pengen loh. Pengen suaminya tukang selingkuh? Enggak kan? Pengen suaminya setia kan Bu? Aja ngomong bojoku iki wis soro wedokan hause. Ya, bojoku ki ABCD. Apa Bu ABCD? Aligator, buaya, krokodil, doncuan. Nah terjadi yang kau ucapkan. Hari ini ucapkan yang saudara inginkan. Suamiku itu ciamik, setia. Suamiku ini suami yang sayang sama keluarga. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, yang kedua, ada orang yang hidupnya digerogoti, dirongrong oleh belalang. Bahkan Nabi Joel memberikan 4 macam belalang. Yoel pasal 2:25. Ada belalang yang namanya belalang pindahan. Joel ini nabi yang tidak terkenal, yaitu termasuk kitab nabi-nabi kecil. Di Alkitab ada pembagian kitab nabi besar. Nabi besar siapa? Yeskel, Daniel.
Yesaya, nabi besar. Bukan badannya gede, bukan. Itu nabi yang tugasnya di lingkungan istana. Nabi kecil dimulai dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Maleaki. Kenapa disebut nabi kecil? Bukan badannya kerempeng, kurus kering, kurang daging kayak kucing. Dikatakan nabi kecil karena lingkungannya di rakyat jelata. Itu kalau belajar bibliologi, ilmu Alkitab, ada kitab hukum, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu hukum Taurat. Ada sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, ya, Esra, Nehemia. Itu sejarah, ada lagi kitab yang namanya puisi, ya, mulai dari Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya, itu puisi. Saudara kalau lihat Amsal, Mazmur, Kidung Agung, apalagi puisi-puisi. Ada lagi nabi kecil, nabi besar. Joel ini termasuk nabi kecil yang tidak punya satu pengaruh yang besar di lingkungan istana, tapi memberitahu kepada kita hari ini. Ada belalang yang namanya belalang pelompat. Setelah pindahan selesai, dilanjutkan dengan belalang pelompat. Ada lagi belalang pelahap dan belalang pengerip sampai ludes, gak dingengei belas, entek resik diciak belalang. Coba Yoel 2:25 kita baca. Yoel 2:25 bagus banget ayat ini, seringkali nggak diperhatikan oleh orang-orang Kristen, padahal ayat ini sesuatu ayat yang harus jadi peringatan buat kita semua, termasuk saya. Jangan sampai hidup kita ini digerogoti belalang. Tuhan janji memulihkan kita hari ini. Ke gereja ini tujuannya dipulihkan. Halo, amin. Ke gereja ini pulang bawa sukacita. Yoel 2:25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh 1 belalang pindahan, belalang 2 pelompat, belalang 3 belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan ku kirimkan ke antara kamu. Yang mau, yang siap katakan yes. Tuhan bilang, aku akan kirim tentaraku membasmi belalang. Ada orang yang hidupnya mengalami belalang. Yang pertama apa tadi? Belalang apa? Pindah. Tiba-tiba langgananmu pindah ke toko sebelah. Duh, kok pindah ya? Wah, aku mulai didatengin belalang nih. Ya, pelompat, berkat udah di tangan, udah lompat, bisa lompat, saudara. Udah mau tanda tangan, loh, nggak jadi. Waduh, udah mau dibeli orang nih, udah cuan di depan mata, tahu-tahu, loh, batal, lompat. Kalau saudara jual, tahu-tahu batal, mungkin Tuhan punya rencana, nanti bisa beli, nanti bisa laku lebih tinggi harganya, untungnya lebih banyak, amin. Tapi kalau ini maksudnya pelompat udah pasti di atas kertas sudah untung, tahu-tahu sudah mau MOU tanda tangan nggak jadi, pelompat. Ya, udah mau kawin, udah mau lamaran, udah dilamar, batal. Pelompat. Yang ketiga, belalang apa tadi? Pelahap, dihabisin semua, habis, ludes. Lalu yang keempat, belalang apa? Dikerikiti, pengirik, krokoti. Ya, tahu-tahu pompa air konslet. Perlu biaya kan? Tahu-tahu ya dinamo meledos. Tahu-tahu jatuh, harus berobat. Terus habis duitnya. Ya. Anak pertama sakit, sembuh, anak kedua sakit. Sembuh, anak ketiga sakit, dikerikiti terus. Ya, sembuh, istrinya sakit. Sembuh, bleki ikut sakit. Kerikiti urepe. Terus siapa ini? Siapa orang yang mengalami belalang ini? Yaitu orang yang menipu Tuhan.
Wah, ini orang nekat. Nipu, kok nipu siapa? Tuhan. Maleaki menegur dengan keras umat Israel, karena Maleaki adalah nabi terakhir perjanjian lama. Setelah itu satu lembar kertas putih, itu waktunya 400 tahun Tuhan diam. Dan Tuhan bicara lewat Natal, Christmas, kelahiran juru. Maleaki ke Matius itu satu lembar kertas putih, itu waktunya 400 tahun Tuhan tidak bicara. Tuhan gak gelem ngomong, meneng aja Tuhan, diem. Kalau orang tuamu mendiamkan engkau, jangan berkata, oh papa mamaku tuh sayang aku. Apa? Aku dinengno kok, gak mulai gak digoleki. Gak pulang malam aku didiamkan. Kalau dicintai itu ditanyain, "Duh, kok pulang jam gini? Dari mana, Nak?" Ya. Tapi kalau papa mama udah gak nanyain, jangan bilang, aku dicintai. Justru engkau dibiarkan, udah mulai nggak sayang. Kalau sayang itu dicerewetin. Halo, amin. Kalau masih dicerewetin berarti masih ada harapan. Betul? Datang ke dokter, dok gimana? Tolong ya, jangan makan goreng-gorengan. Duren dikurangi. Duren iki doyan duren. Iya, aku doyan duren. Dikurangi durennya ya. Boleh makan 1-2 pongge. Aku biasanya makan 5 gede-gede. Nggak boleh nih, ya. Coba ini dikurangi, mente kacang goreng kurangin. Berarti masih ada harapan untuk menjadi sembuh. Tapi kalau dokter lihat hasilnya jelek, lalu dokter bilang gini, wes mangan opo sak karepmu wes. Pantangannya apa? Nggak ada pantangan udah. Iku rasanya diluk maneh apa? Masuk liang kubur, saudara. Kalau masih dicereweti, berarti masih ada harapan untuk dipulihkan, diberkati, diperbaiki. Amin. Saudara-saudara, orang nipu Tuhan, caranya gimana? Saya nggak baca ayat 10. Saya tahu saudara, mata saudara tertuju ki paling Maleaki 3 ayat 10. Enggak, ayat 10 nggak saya baca hari ini. Bener, tuh, ya kan? Baca saudara kan ayat 10. Enggak, ayat 8 dan 9 di atasnya. Ayat 10 nggak tak bocor dino iki. Nggak saya baca hari ini. Ayat 8 dan 9. Ya. Manusia menipu Tuhan mengenai 2 macam persembahan. 1, persembahan persepuluhan. Ini aja udah jarang yang, sudah mulai banyak orang Kristen nggak memperhatikan karena lihat YouTube. Setuju nggak perpuluhan? Firman ini bukan minta persetujuan Anda. Setuju nggak setuju, itu firman harus dilakukan. Yang setuju bilang amin. Firman ini bukan untuk bahan diskusi. Saya udah sampaikan di doa malam. Firman ini hanya untuk kita percayai dan kita lakukan. Jangan bilang saya nggak setuju ini, saya nggak setuju. Anda banyak kan nonton YouTube soalnya. Ono sing setuju, ono sing gak setuju, ono sing ngene, sing ngene. Orang makin pinter jadi keminter, jadi keblinger. Saking pinternya jadi akhirnya merasa dia lebih pinter dari Tuhan. Ya, mengenai persembahan persepuluhan, oke, ada yang suka cita karena sudah melakukan ini. Tapi yang kedua ini yang belum. Mengenai persembahan khusus. Persembahan apa? Beberapa orang di sini udah lakukan itu. Selain perpuluhan, dia memberi BMT, memberi BPU, memberi sewa gedung, memberi untuk pembicara tamu. Itu persembahan khusus. Jangan bilang Pak Sam mata duitan. No, saya jadi pendeta dengan hati yang tulus, saya melayani Tuhan. Dan saya juga melakukan ayat ini supaya hidupku tidak digerogoti belalang. Baca Maleaki 3 ayat 10 dilompati. Maleaki 3 ayat 8 dan 9. Karena saudara nanti khawatirnya anti ayat 10, ya kan? Ayat 8 dan 9. Nanti 10 lompat langsung 11. 10 sudah hafal soalnya. Maleaki 3 ayat 8. 2, 3. Bolehkah, sampai ditakoi lo, oleh enggak manusia nipu Tuhan? Maleaki ini nabi hebat.
2, 3. Namun kamu menipu aku, besar Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan sudah, dan khusus. Ini seringkali kita belum, tapi bersyukur beberapa sudah, dan saya juga sudah ini. Ayat 9, 2, 3. Kamu telah kena kutuk, hidupmu soro, sakit, bangkrut, melarat, kena kutuk, tetapi kamu masih juga menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10 nggak usah ya, nggak usah ya. Ayat 11, ayat 11. 10 nggak usah hari ini. 2, 3, ayat 11, lompat. 2, 3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan, ayat 12 ini luar biasa. Maka segala bangsa akan menyebut kamu, ulangi, maka segala bangsa akan menyebut aku. Sekali lagi, maka segala bangsa akan menyebut saya, bilang saya berbahagia. Amin. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Katakan yes. Dan yang terakhir, yang penut ketiga, ini yang Tuhan cari. Orang yang mau menjadi perintis, pembuka jalan untuk kedatangannya yang kedua. Karena dia berjanji, tuh Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali. Kedatangannya yang ke Tuhan cari orang yang mau menjadi pembuka jalan. Kedatangannya yang pertama, Yesus datang sebagai bayi. Orangnya adalah Yohanes dia menjadi pembuka jalan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Jalan yang berliku-liku akan diluruskan. Gunung-gunung akan diratakan. Lembah-lembah akan ditimbun. Pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Tuhan sedang cari orang-orang seperti Yohanes Pembaptis. Semoga Tuhan cari dan Tuhan temukan di GSJS yang hadir semua ini seperti Yohanes Pembaptis di akhir zaman, untuk membuka jalan bagi kedatangannya. Seorang presiden yang akan datang. Maka kemarin waktu Presiden Amerika datang ke Bali, sebelum Presiden Amerika datang, maka intelijennya udah turun. Bali, ya, udah dilihat keamanannya, dilihat hotelnya di mana, disterilkan. Dulu waktu Bapak Wakapolda hadir di gereja kita, waktu itu Bapak Brigjen Edison, ya, bintang 1, orang kedua di Polda Jatim, hadir. Saya undang Delon di gereja Sutorjo, waktu itu belum ada GSJS, ya. Saya undang Delon, siapa, Indonesian dulu belum ada gereja-gereja panggil-panggil begitu. Saya pelopor, saya yang panggil. Saya dipanggil oleh saudara iparnya Pak Hari Tanu, diajak kumpul rapat. Jadi istrinya sama Pak Hari itu saudara. Pak Samuel Gunawan, iya, ya, mau undang, iya, tahu tarifnya. Oh iya Pak, saya ngikuti aja Pak, saya nggak nantang. Piro tak bayar, bangkrut aku saudara, nyenyek aku, mungsu konglomerat. Iya Pak, berapa? Kalau boleh Pak, kita ya kepingin undang. Saya merendah. Oh ya, nggak apa-apa Pak Samuel, you ini humble, rendah hati, ya, oke, tak bantu. Pingin ya, pingin datang Delon hari itu. Saudara-saudaraku, sebelum sore jam 5 saya bikin 3 session ya, 5, setengah 7, jam 8 saya bikin 3 session, karena gereja nggak muat gedungnya.
Ya, orang lain bilang bikin sekali aja, gak, wes peng telu, aku pengen peng 3. Dan 3 full yang hadir, luar biasa. Sampai ITS itu macet, saudara. Ya, kita Mulyosari padahal, saudara Jo. ITS itu udah macet, orang bilang, Pak, gila Pak, apa? ITS itu macet, Jen. Mosok, iyo gara-gara kecoy bapak ini ada no acara. Oh puji Tuhan, haleluya. Tadi pagi saya mau kesini aja macet, saudara. Ada apa itu? Di jalan tuh ada acaranya apa itu, saya lupa namanya. Waduh macet. Saya ditelepon jam 10 pagi. Halo, ini kami dari Ajudan Waka. Loh, Ajudan Waka sopo? Aku kan nggak tahu. Ini betul panitia yang ngadakan delon. Iya, nanti sore Pak Waka dengan ibu dan anak-anak mau hadir. Wah, siap-siap dari Polda. Wah, langsung turun semua. Polsek, Polres, Polwil nggak usah diundang, datang semua. Sterilkan gereja. Gereja mau disteril. Waduh, anjing pelacak, saudara. Orang top datang ya begitu. Ya kan? Delon hadir. Wah, anak-anak cewek-cewek histeris. Delon. Delon kita sembunyikan di pastori, ruang pendeta. Anak-anak lari ke situ. Cewek-cewek cantik, saudara, di depan pintu rumah pendeta itu nggak mau pindah, gebrak-gebrak, delon histeris. Saya sampai ngiri, saudara. Kenapa yang lihat saya kok nggak ada yang Samuel? Saudara-saudara, Tuhan cari Yohanes siapa itu? Orang yang bajunya dari kulit unta, bajunya dari bulu unta, orang yang makanannya belalang, minumnya madu. Ini yang sedang Tuhan cari. Tuhan tidak mau kita samakan hidup kita dengan belalang. Itu gambaran orang yang sedang ketakutan. Tuhan tidak mau hidup kita digerogoti oleh belalang, hidup kita dirongrong oleh belalang. Tapi Tuhan mau kita makan belalang. Halo? Coba baca Markus 1 ayat 6. Ini yang Tuhan mau. Ini yang sedang Tuhan cari di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan dapatkan. Orangnya adalah saudara dan saya. Ayat yang ke-6 kita baca. Mulai ayat 2 ya. Mulai ayat 2. Coba atret ayat 2. Markus 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat terakhir 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang. Dan saya mau tutup dengan menyampaikan ini. Makanan kita adalah belalang. Dan apa? Belalang itu masalah. Belalang itu persoalan. Belalang itu problem. Itu harus menjadi makanan kita. Halo, amin. Jangan hidup kita digerogoti oleh belalang. Sampai ada orang yang mati ngenes. Pak, wong kisahno Pak, apa? Mati ngenes. Ya, saudaraku, saya harap di sini tidak ada Jonas. Tahu Jonas? Pak, iki Jonas, loh tulisannya Jonas. Wah, Jones, luar negeri, bukan Jonas, jomblo ngenes. Sakno iki Pak, Jonas. Saya harap di sini nggak ada yang mati karena masalah. Tapi hari ini kita makan masalah kita.
Yang mau tepuk tangan, yang mau tepuk tangan, yang mau. Yes. Halo, amin. Saudaraku, masalah persoalan datang, kita bilang gini, yuk kita ciak yuk. Loh, kok nggak ada amin? Yuk kita habisin ini masalah. Yuk kita ganyang masalah ini. Kita sikat masalah ini. Amin. Jangan kita lari dari persoalan. Dan kita jadi orang Kristen yang tidak berani menghadapi masalah. Kalau masalah datang kita bilang gini, hei masalah, mana dadamu? Ini dadaku. Loh, kok nggak ada amin? Sini kamu, tak ciakon, tak makan kamu, saya sikat kamu. Halo, amin. Hari ini saya ingin kita mengombinasikan belalang dan apa? Belalang dan apa? Apa itu madu? Madu itu firman. Firmanmu seperti madu yang manis, bahkan lebih manis dari madu hutan. Itu yang disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 103, Mazmur 19 ayat 9 sampai 10. Saya ingin hari ini kita mengombinasikan belalang dan madu. Kita jadiin satu. Masalah, persoalan, dan firman. Kita ciak semua. Kita makan ini firman hari ini. Dengar ini, kita sedang makan. Gereja ini seperti restoran. Orang datang lapar, pulang kenyang. Jadi saya bertanggung jawab memberikan makanan buat domba-domba. Makanan yang mantap. Saya ngomong sama anak-anak saya, Pastor Dr. Michael, Pastor Dr. Andrew, dan Pastor Timothy. Khotbah yang bagus. Jadi pendeta harus bisa khotbah yang ciamik. Kalau buka gereja cuma ngundang-ngundang tamu, ake sing kaya ngono. Akhirnya bukan gembala tapi co Yesus, co gereja. Cuma ngundang tamu. Tapi kita jadi pendeta, bisa memberi makan jiwa-jiwa yang lapar, dan kita datang ke sini pasti kenyang. Udah ada encim-encim datang, saya khotbah selesai, yang di luar tuh mama saya belum menikah. Mama saya itu dipamiti encim nih, si, aku walek. Mama saya nggak ngerti, apa ini? Aku walek kesini walek. Oh walah, anaknya bilang, enggak mama ini loh bu, bilang kalau ke gereja sini kenyang rohaninya, dapat makanan firman, warek, tapi dia ngomong walek. Seperti itu. Ada pelempuan di udara, pelempuan yang manis, padahal bukan perempuan tapi apa? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang ya, karena rodok pelat pertemuan jadi pelempuan, saudara. Aku walek. Saya ingin saudara hari ini dikenyangkan oleh firman Tuhan. Makan madu, tapi juga makan belalang. Makan belalang, tapi juga makan, jangan salah satu, dua-dua kita makan. Maka hasilnya, saya tulis pemain musik naik, maka hasilnya kita akan menjadi kuat. Kita menjadi semakin kuat. Sampai saya tulis, kita punya kekuatan seperti Tuhan. Kok nggak ada amin? Kita kuat seperti Tuhan. Katakan yes. Karena ada nyanyian kan? Tuhan itu kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan hidupku. Apa? Dia gunung batu. Bukan hanya Tuhan yang kuat, kita juga kuat seperti Tuhan. Saya ingin saudara punya kekuatan seperti Tuhan. Amin. Saudara punya umur panjang seperti Tuhan. Hidup kekal. Halo, amin. Amin. Hidup kekal. Saudara akan jadi kaya seperti Tuhan. Amin. Loh, yang aminnya cuma sini. Saudara akan kaya seperti Tuhan. Yes. Amin. Amin. Surga saudara punya. Apa gak soke? Emas itu dikai jalan. Halo, amin. 1 kilo berapa? CM lebih ya. Jadi aspal nanti.
Saya berdoa, ya, aku percaya, nyanyi, firman-Mu ya dan amin.